Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terbaru Bapak Ibu dosen terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 39 garis miring M garis miring Cap tahun 2026 tentang petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karir dosen. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu dosen kita ketahui bahwa muncul peraturan Kependikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 ya terkait dengan pengembangan profesi dan karir dosen. Nah, kemudian ada juga juknisnya, sekarang itu adalah petunjuk teknisnya. Jadi kalau mungkin selama ini Bapak Ibu dosen bertanya-tanya bahwa berapa sih jumlah sebenarnya angka kredit maksimal untuk setiap publikasi yang kita hasilkan. Nah, di sini saya akan jelaskan secara lengkap ya. Kalau sebelumnya itu kita selalu berpikir bahwa kalau kita publikasi di jurnal Scopus, itu apapun kuartilnya akan mendapatkan nilai maksimal 40 ya. Nah, tapi sekarang itu sudah berbeda Bapak Ibu dosen. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih jauh, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa karena saat ini itu peraturan untuk naik jabatan akademik itu cukup sulit ya, terutama untuk menulis di publikasi di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan lain sebagainya. Bapak Ibu dosen jangan perlu khawatir, saya sudah menyediakan prompting yang bisa digenerate menggunakan AI ya, yang bisa mempermudah Bapak Ibu dosen untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku dan lain sebagainya, yang kemudian bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, di petunjuk teknik layanan pengembangan profesi dan karir dosen untuk tahun 2026 ini saya tidak akan membawakan secara lengkap ya, seperti yang saya highlight ini. Nanti secara lengkapnya akan saya bawakan pada next video. Yang saya fokuskan yang menurut saya lebih menarik itu terkait dengan angka kredit maksimal dari setiap publikasi yang kita hasilkan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu dosen sudah ketahui ya bahwa kalau sebelum-sebelumnya di dalam kita mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen itu berapapun kuartil jurnal yang kita hasilkan itu akan selalu mendapatkan nilai maksimal 40 ya. Nah, sekarang itu tidak lagi ya. Di sini juga sebenarnya dibahas terkait dengan perhitungan angka kredit integrasi Bapak Ibu dosen, yang memudahkan Bapak Ibu dosen itu untuk mengetahui cara menghitung angka kredit integrasi ya. Nah, kalau saya lihat di sini, kita langsung saja Bapak Ibu dosen ya, di bagian penelitian. Nah, ini jadi untuk kita lihat di bagian penelitian di sini, khususnya untuk buku ya. Kalau buku ajar itu masuknya di bidang 1 Bapak Ibu dosen. Nah, kalau untuk buku referensi dan buku monograf itu nilai maksimalnya itu adalah 40. Nah, di sebelumnya buku monograf itu dinilai 20 kalau tidak salah. Ya, sekarang itu untuk buku referensi maupun buku monograf itu nilainya 40. Dan apa yang harus dipersiapkan ini ada halaman sampul dan bukti kinerjanya. Dalam hal ini adalah bukunya tersebut Bapak Ibu dosen ya. Yang dihasilkan ya bisa maksimumnya 1 buku per tahun. Nah, kemudian untuk yang penelitian ya, yang dipublikasikan di dalam book chapter ya, baik itu internasional maupun nasional. Kalau internasional itu dinilainya 15 ya, sedangkan nasional itu 10. Nah, saya juga tidak memahami kenapa kok yang internasional justru dinilainya 15 ya, padahal untuk menulis book chapter internasional itu juga lumayan tricky, hampir mirip dengan jurnal internasional bereputasi gitu. Apalagi kalau jurnal internasional book chapter internasional itu biasanya juga dipublikasikan di penerbit-penerbit ternama ya, yang seperti Springer, kemudian Taylor and Francis, kemudian Wiley. Nah, itu artinya mereka itu kurang lebih kredibel ya. Nah, saya tidak memahami kenapa kok dinilainya 15. Ini artinya tidak ada perubahan sama POPAK 2019 kalau untuk yang book chapter ini. Nah, yang menariknya itu di hasil penelitian yang dipublikasikan Bapak Ibu dosen ya. Nah, ini kalau sebelum-sebelumnya di jurnal internasional itu, kalau Bapak Ibu lihat ya di sini, itu berapapun nilai kuartilnya itu akan dinilai 40.
Nah, sekarang itu berbeda Bapak Ibu dosen. Jadi jurnal internasional bereputasi SJR dengan di atas 0,1 atau impact factor di atas 0,05 itu saat artikel diterbitkan itu kalau Q1 itu dinilainya 40 maksimalnya ya angka kreditnya. Untuk Q2 itu adalah 38, kemudian Q3 adalah 35 dan Q4 itu adalah 33 gitu ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan ketika kita publikasi di Sinta Sinta 1 ataupun Sinta 2 ya. Sinta 1, Sinta 2 itu 20 ke atas ya. Semacam itu. Jadi saat ini Bapak Ibu dosen itu harus diperhatikan lagi ya. Diperhatikan lagi ketika Bapak Ibu dosen itu mau mengajukan jabatan akademiknya, kemudian mungkin sudah merasa bahwa saya punya banyak jurnal internasional, tetapi ini yang harus diperhatikan. Jadi angka kredit kumulatifnya ini yang harus Bapak Ibu hitung ya. Ya kalau misalnya banyak kemudian kategori dalam Q1 ya mungkin akan lebih cepat untuk mendapatkan jabatan akademik yang dituju ya, misalnya ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Nah, tetapi kalau misalnya banyaknya di beberapa yang di Q3 atau Q4 ya artinya ini akan dinilai oleh asesor itu bisa juga anjlok gitu ya, tergantung dari kualitas dari artikelnya. Jadi kalau kita sebagai penulis ketika memaksimalkan angka kredit ya tentunya kita menginginkan angka kredit itu maksimal ya 40 misalnya untuk yang Q1. Namun kenyataan di lapangan ketika dinilai oleh asesor nasional itu yang tadinya 40 itu bisa menjadi bahkan tinggal 30 seperti itu. Jadi kenapa saya bilang begini karena satu pengalaman pribadi ya. Nah, kemudian dari berbagai macam cerita teman-teman juga yang angka kreditnya itu mengalami pengurangan yang cukup signifikan semacam itu. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan Bapak Ibu dosen? Jadi ada halaman sampul ya. Ini kurang lebih hampir seperti dalam pelaporan BKD ya sebenarnya. Kemudian daftar isi, kemudian dewan redaksi atau redaksi pelaksana dan bukti kinerja. Bukti kinerja dalam hal ini artikel ya. Nah, tentu Bapak Ibu dosen bertanya-tanya kenapa aku harus butuh yang banyak begini ya. Ini kan bagian dari administrasi ya. Nah, masalahnya itu begini. Untuk mengetahui sebenarnya apakah jurnal tersebut itu jurnal bereputasi atau tidak sebenarnya ya. Kalau kita baca di POPAK 19 itu kan kategori dalam jurnal bereputasi itu seperti apa, salah satunya itu adalah dewan redaksinya ini lebih dari 4 negara semacam itu. Jadi untuk mengetahui sebenarnya itu ya. Tapi kalau bagi saya ini kan sebenarnya untuk memudahkan kinerjanya asesor PAK nasional ya gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi sebenarnya tidak terlalu membutuhkan ini gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai asesor PAK nasional gitu ya. Tetapi itu kan pribadi saya. Mungkin yang lainnya memang harus butuh semacam itu. Karena bagi saya itu adalah sebenarnya kualitas dari artikelnya. Itu yang terpenting. Nah, cuma tolak ukur kualitas artikel itu dinilai dari mana itu juga belum sebenarnya dijelaskan ya di dalam baik dalam sosialisasi ataupun juknis ya. Nah, kemudian untuk jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi dengan nilai SJR kurang dari 0,1 atau impact factor kurang dari 0,5 saat artikel diterbitkan itu dinilainya 30 gitu Bapak Ibu dosen ya. Nah, selanjutnya itu yang jurnal nasional terakreditasi ya. Kalau yang Sinta 1, Sinta 2 ini tidak ada perubahan dengan POPAK 2019 sebenarnya. Yang jurnal nasional ya. Artinya Sinta 1, Sinta 2 itu 25, yang 34 itu 20 dan yang 56 itu 15. Ini sebelumnya sudah ada ya. Kemudian kalau yang tidak terakreditasi itu adalah 10 gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu paling tinggi 10% dari angka unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke lektor kepala ataupun ke profesor Bapak Ibu dosen ya. Artinya kalau Bapak Ibu dosen itu punya artikel yang tidak terakreditasi nasional, maka paling tinggi itu 10% Bapak Ibu dari total bidang penelitiannya gitu. Ya mungkin hanya cuma satu artikel lah gitu. Kemudian untuk yang hasil penelitian yang diseminasikan Bapak Ibu dosen ya,
ini ada dua artikel ilmiah yang dalam hal ini adalah paling banyak 25% dari angka kredit unsur penelitian ya. Kemudian untuk yang dipresentasikan yang kemudian diterbitkan di proceeding misalnya ber-ISBN atau ISSN itu untuk yang internasional itu nilainya 20 ya, kemudian yang internasional dan tidak terindeks itu adalah 10 gitu. Nah, Bapak Ibu juga harus memperhatikan ini apa saja yang harus dilampirkan ya. Kemudian kalau nasional ber-ISSN atau ISBN itu 7,5 yang didapatkan. Nah, selanjutnya untuk yang simposium muka karya itu untuk yang internasional itu maksimal angka kreditnya 5, nasional itu 3. Nah, untuk selanjutnya itu adalah hasil penelitian yang disajikan dalam koran atau majalah populer ya, yang umumnya dengan mencantumkan afiliasi. Artinya Bapak Ibu dosen kan saat itu banyak juga ya dosen-dosen kita itu yang menjadi pengisi di dalam koran ya. Itu yang ditautkan ini adalah 2 ya, tautan artikelnya. Kemudian hasil penelitian atau kerjasama industri yang dipublikasikan, ini juga 2 nilainya. Kemudian atau menerjemahkan buku ilmiah ya. Ini Bapak Ibu dosen bisa menerjemahkan misalnya buku-buku internasional ya. Itu juga bisa. Nah, itu nilainya 15. Kemudian mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku ya. Editor itu dinilainya 10 gitu. Kemudian untuk yang HKI ya, ini cukup tinggi yang HKI sekarang itu adalah kalau yang internasional itu 60 ya yang patennya. Kemudian yang internasional paling sedikit diakui 4 negara itu 50 dan nasional yang sudah diterapkan oleh industri itu adalah 40. Jadi untuk nasional itu 30 dan nasional dalam paten sederhana itu 20. Yang paling banyak dibidik itu sebenarnya yang paten sederhana ya. Kalau yang berdasarkan cerita dari teman-teman asesor ya. Tetapi Bapak Ibu dosen sebenarnya bisa membidik angka yang 60 ini ya. Kalau punya paten internasional itu cukup berat, tapi ya kalau ada dosen ya yang sampai paten internasional itu luar biasa menurut saya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk yang karya ciptaan desain industri ya. Yang indikasi geografis itu 15, kemudian surat pencatatan ciptaan karya seni itu juga 15 ya. Dan nah ini yang yang lainnya itu berkaitan dengan ini ya. Karya inovatif atau karya teknologi ya, ini berdampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi atau industri. Ini nilainya 40 ya. Nilainya 40. Selanjutnya itu yang berkaitan dengan ini ya, menghasilkan rumusan kebijakan monumental dalam biasanya ini bukan hanya hukum ya, bukan hanya hukum, tapi yang lainnya pun bisa sebenarnya. Kalau tingkat internasional itu 20, tingkat nasional itu 15 dan lokal itu 10. Nah, biasanya kalau penelitian-penelitian Bapak Ibu dosen yang menghasilkan kebijakan ya, itu bisa diajukan untuk kenaikan jabatan akademik ya. Banyak sekarang yang saya lihat itu mereka menghasilkan kebijakan-kebijakan. Kemudian rancangan karya teknologi yang tidak dipatenkan itu tingkat internasional itu 20, kalau tingkat nasional itu adalah 15 dan tingkat lokal itu adalah 10. Kemudian membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HKI ya, itu paling tinggi 3 ya. Nah, yang menariknya itu di sini Bapak Ibu dosen. Saya kira Bapak Ibu dosen sudah mengetahui ya untuk posisi berapa persentase nilai yang akan diberikan kalau terdapat Bapak Ibu dosen itu bertindak sebagai first authors ataupun corresponding author ya. Nah, kalau di sini itu sebagai penulis misalnya hanya 2 orang. Jika Bapak Ibu itu bertindak sebagai penulis pertama sekaligus penulis corresponding, maka nilai yang akan didapatkan itu adalah 60. Sedangkan yang penulis co-authors yang tidak bertindak apapun, hanya co-author saja, itu dinilai 40%. Kemudian jika penulis pertama itu tidak sekaligus ya penulis corresponding, artinya dia hanya cuma penulis pertama saja, dia akan memperoleh angka kredit 50. Dan yang penulis kedua karena bertindak sebagai corresponding, maka dia mendapatkan 50%.
Kemudian untuk penulis nanti kalau Bapak Ibu dosen bingung dengan cara bagaimana menghitung angka kredit yang ini posisi seperti ini, nanti silakan berkomentar ya. Nanti saya akan jawabnya di komentar. Kemudian kalau misalnya penulis itu berjumlah 3 atau lebih ya. Jadi kalau penulis pertama sekaligus penulis corresponding itu sama ya. Dan sama poin yang pertama tadi nilainya 40 dan 60%. Tetapi kalau jika penulis pertama itu tidak bertindak tidak sekaligus penulis corresponding, itu memperoleh 40% penulis korespondensi dan memperoleh angka kredit 40% ya. Sedangkan penulis yang lainnya itu adalah 20%. Jadi yang dimaksud itu adalah Bapak Ibu dosen itu hanya bertindak sebagai penulis pertama. Sedangkan penulis yang lain ada yang bertindak sebagai corresponding. Nah, itu 40-40 ya. Jadi 60 kan totalnya. Kemudian sisanya itu dibagi ke anggotanya. Anggotanya misalnya ada 10, yang lain. Nah, itu 20% dibagi 10 itu. Gitu. Dari nilai angka kredit yang ada. Nah, kemudian yang untuk ini nanti untuk berikutnya saya akan membahas yang karya seni Bapak Ibu dosen, yang kemudian karya seni seperti apa yang kemudian ini di level selevel ya dengan Q1, Q2, Q3 atau Q4. Jadi sejauh ini dulu yang akan saya share Bapak Ibu dosen. Nanti selanjutnya saya akan bahas yang berkaitan dengan karya seni dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.